Apa itu open theist? Kitab suci menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Ibrani pasal 4 ayat ke-12 sampai 13, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dari ayat-ayat ini kita tahu, saudara, pengertian dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Allah membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Allah tahu segalanya tentu saja, karena semuanya terjadi oleh rencananya yang bijaksana. Akan tetapi beberapa orang pada saat ini yang dikenal sebagai open theist, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui masa depan sepenuhnya atau seluruhnya. Mereka berpendapat bahwa masa depan itu terdiri dari sebagian realitas yang sudah diatur dan sebagian lagi realitas yang belum diatur. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa Allah bisa saja membuat kesalahan di dalam mengatakan apa yang akan terjadi. Nah, pikiran ini sepenuhnya bertentangan dengan kitab suci. Kita tahu misalnya, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 21 sampai 22, ujian bagi seorang nabi sejati adalah bahwa apa yang dia katakan menjadi kenyataan. Jelas jika kata-kata seorang nabi terbukti salah, maka kata-kata itu tidak berasal dari Allah. Karena Allah tidak pernah salah tentang masa depan atau hal-hal lainnya. Sesungguhnya, mengetahui masa depan adalah ujian, bukan hanya bagi seorang nabi sejati, tetapi juga bagi Allah yang sejati. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 21 sampai 23, Allah menantang dewa-dewa palsu untuk memprediksi masa depan. Karena Allah tahu mereka tidak bisa melakukannya. Maka sesungguhnya dalam kitab suci, Allah sering memberikan nubuat yang spesifik dan terinci. Samuel pernah memberitahu Saul akan bertemu dua pria di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Zetsa. Itu dicatat dalam 1 Samuel pasal 10. Dan bahwa mereka akan mengatakan ini dan itu. Dan mereka akan melakukan ini dan itu. Semua peristiwa itu terjadi persis seperti yang dinubuatkan oleh Samuel. Penganut open theism berkata bahwa Allah itu kurang pengetahuan. Mereka pakai ayat dari Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai ke 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, apakah bagian itu mau mengatakan bahwa Allah kurang pengetahuan? Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti cara pembacaan bagian ini. Kita harus mengerti bahwa dalam perikop ini Allah berbicara secara kiasan untuk menegaskan suatu maksud. Dalam peristiwa ini, poinnya adalah bahwa Allah sedang mengumpulkan fakta-fakta untuk menjadi sebuah dakwaan sebelum Allah memberikan putusannya atas dosa-dosa Sodom. Saudara, Allah tidak hanya memiliki pengetahuan yang sempurna, tetapi juga Dia memiliki hikmat yang sempurna. Hikmat adalah bentuk pengetahuan yang lebih tinggi, yang memahami arti yang mendalam dari suatu hal dan apa kaitan di dalam hidup sehari-hari. Mazmur 104 ayat 24 mengatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lalu Roma pasal 11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Maka saudara, Allah yang maha mengetahui adalah sumber dari segala hikmat. Jadi, tidak ada suatu hal apapun yang di luar dari pengetahuan Allah dan yang membuat Allah
terkaget. Maka biarlah ini menjawab akan pertanyaan ini. Tuhan memberkati.